Revolusilah, yang bukan saja menghukum, sekalian perbuatan ganas, menentang kecurangan dan kelaliman, tetapi juga mencapai sekalian perbaikan bagi yang buruk. Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi. Janganlah menjatuhkan diri ke dalam kesesatan dengan mengira bahwa kebudayaan Timur yang dulu atau sekarang lebih tinggi dari kebudayaan Barat sekarang. Ini boleh kamu katakan, bila mana kamu sudah melebihi pengetahuan, kecakapan dan cara berpikir orang Barat. Dalam soal revolusi nasional, apakah bangsa yang terjajah yang berjuang untuk membela kemerdekaannya itu sesungguhnya menjadi bangsa yang merdeka dalam segala lapangan hidupnya terhadap bangsa lain, atau kembali dijajah dengan cara lama atau cara baru? Kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya. Siapa yang tidak bekerja tidak akan makan. Pada pukulan terakhir yang menentukan, kita hanya bisa mendapat kemenangan jika kita juga mengambil inisiatif bertahan. Agar supaya pukulan terakhir yang menentukan itu dapat mewujudkan tujuan kita. Sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil sendiri. Pertahanan yang sebaik-baiknya adalah yang dilakukan dengan menyerang. Marxisme itu bukanlah suatu dogma, apalan, melainkan sesuatu pedoman untuk bertindak. Ingatlah, bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Berapapun cepatnya kebohongan itu, namun kebenaran akan mengejarnya juga. Manusia ialah hewan yang berpikir. Sejuta kata makanan tidak akan mengenyangkan. Seperti seekor semut hanyut bergantung pada sepotong rumput yang diayun-ayunkan gelombang. Berpikir besar kemudian bertindak. Akuilah dengan yang putih bersih, bahwa kamu sanggup dan mesti belajar dari orang Barat. Tapi kamu jangan jadi peniru orang Barat, melainkan seorang murid dari Timur yang cerdas, suka memenuhi kemauan alam dan seterusnya dapat melebihi kepintaran guru-gurunya di Barat. Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tak bisa dikritik, maka matilah ilmu pasti itu. Bahwa kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh, mekanis, seperti mesin. Bukan pula dengan maksud memuji atau menghina, saya berani mengatakan bahwa seorang Dayak atau Irian pun, jika berada dalam keadaan sama akan sanggup belajar sampai mencapai apa yang bisa dicapai suku bangsanya yang berada di desa dan di kota. Perbedaan orang Indonesia yang beradab dengan yang sederhana primitif, bukanlah disebabkan oleh perbedaan sifat dan kesanggupan sebagai manusia, melainkan disebabkan oleh perbedaan sekitar dan keadaan. Tidak, tak ada sesuatu program revolusioner yang berarti, jika tak ada pergerakan revolusioner. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan. Lapar tak berarti kenyang buat si miskin. Si lapar yang kurus kering tak akan bisa kita kenyangkan dengan kata kenyang saja, walaupun kita ulangi 1001 kali. Yang tajam balik bertimbal, kalau tak ujung pangkal mengena. Jika kita dalam perjuangan revolusioner tidak mengambil inisiatif duluan, maka lawan mendapatkan keuntungan menguasai kemauan dan perbuatan ketia sehingga kita dipaksa dalam keadaan pasif melumpuhkan. Seperti seekor semut hanyut bergantung pada sepotong rumput yang diayun-ayunkan gelombang. Bahwasanya jika kelak kapital asing akan terus merajalela di Indonesia, seperti sebelum tahun 1942, maka politik imperialisme pula yang akan merajalela di Indonesia di hari kemudian. Bahwa benda itu adalah satu rantai, satu karma yang merantai hidup kita, hidup sengsara ini. Sudah pernah pengarang buku di Amerika meramalkan, bahwa kalau satu negara seperti Amerika mau menguasai samudera dan dunia, dia mesti rebut Indonesia lebih dahulu buat sendi kekuasaan.
Kebaikan buat masyarakat itu bergantung kepada watak masyarakat dan didikan masing-masing orang. Selama orang percaya bahwa kemerdekaan akan tercapai dengan jalan putsch atau anarkisme hanyalah impian seorang yang lagi demam. Bahwa mereka pekerjalah yang menduduki lantai ekonomi perekonomian Indonesia. Jika kita mau mengumpulkan dan memusatkan tenaga-tenaga revolusioner di Indonesia dengan jalan masa aksi yang tersusun buat merantapkan kemerdekaan nasional, tentulah kita mesti mempunyai satu partai yang revolusioner. Sebelum bangsa Indonesia mengerti dan mempergunakan segala kepandaian dan pengetahuan Barat, belumlah ia tamat dari sekolah Barat. Satu dua di antara berbagai ukuran yang biasanya kita pakai terhadap seseorang yang terjun ke depan masyarakat sebagai pemimpin ialah, apakah pertama sekali ia dapat melihat ke depan, dan kedua apakah dicukup mempunyai watak konsekuen untuk memegang pandangannya ke depan itu. Para ahli filsafat sudah memberi bermacam-macam pemandangan tentang dunia itu. Yang perlu lagi ialah merubah dunia itu. Beritahukanlah kepada kami, bagaimana perhubungan ekonomi antara kedua bangsa dan kelas itu. Kami akan dapat pula membentuk bingkai politik antara kedua bangsa atau kedua golongan itu. Dengan jalan revolusi dan perang kemerdekaan nasional yang dapat dimasukkan ke dalam revolusi sosial, maka sekalian negeri besar-besar yang modern, tidak ada kecualinya, dapat melepaskan diri dari kungkungan kelas dan penjajahan.